Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير لك من الأولى. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang konsep kebahagiaan. Bahagia di dalam Al-Quran sangat begitu banyak. Bahagia di dalam Al-Quran jauh seperti yang kadang dibayangkan oleh banyak masyarakat. Di masyarakat, kerap kali kebahagiaan itu diukur dengan materi, diukur dengan sesuatu yang sifatnya materialistis. Bagaimana kemudian Al-Quran memberikan penjelasan tentang kebahagiaan tentu jauh berbeda dengan apa yang sering dikatakan atau sering kemudian digandrungi oleh masyarakat. Terlepas dari mereka, masyarakat beriman atau tidak beriman. Sementara Al-Quran memiliki konsep kebahagiaan yang sangat luar biasa, di mana di dalam Al-Quran sebagaimana ayat di awal tadi disebutkan bahwa qad aflaha man tazakka, telah dianggap berbahagia man orang-orang tazakka, yang senantiasa mensucikan, yang senantiasa membersihkan, yang senantiasa mengosongkan dirinya dari hal-hal yang kemudian membuat seseorang menjadi dosa di hadapan Tuhannya. Konsep tazkiyatun nafas yang sering dimaknai dengan sufi atau dimaknai dengan kebersihan jiwa, itu menjadi syarat pertama ketika orang ingin bahagia, ketika orang ingin memperoleh kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep tazkiyatun nafas di dalam Al-Quran, salah satunya ayat yang tadi dikatakan bahwa orang yang bahagia adalah orang yang mensucikan dirinya. Setelah kemudian dia mensucikan dirinya, ayat berikutnya Allah berfirman di dalam surat Al-A'la tadi, wa dzakara isma rabbih fasalla. Seseorang yang kemudian hidup di dunia, dimanapun dia berada, bekerja apapun dia, sebagai apapun dia, Allah mengatakan di dalam firman-Nya tadi, wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara, dan selalu ingat, selalu eling kalau dalam bahasa Jawa. Selalu kemudian merasa bahwa dirinya dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat kemanapun dia berada. Persis sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun berada. Ini sama dengan apa yang diinginkan di dalam Al-Quran. Quran mengatakan bahwa ketika kita hendak ingin mendapatkan kebahagiaan, maka jangan lupa bahwa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk mengingat kenikmatan yang senantiasa diberikan. Kalau kemudian kita bersyukur, berarti kita merasa bahwa kita ini adalah hamba Allah, yang kemudian kalau sudah merasa hamba tentu tidak akan sombong di muka bumi. Sebagaimana Allah di dalam firman-Nya, Allah mengatakan di dalam firman-Nya, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal jibal wala tamshi fil ardi marha. Tidaklah kita berjalan di muka bumi ini ada dalam keadaan sombong. Berikutnya, konsep kebahagiaan menurut Al-Quran adalah bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Tidak pernah punya anggapan di dunia ini, hidup di dunia ini, sekalipun kemudian bergelimang materi. Selalu kemudian ada dalam anggapan bahwa dunia tidaklah lebih baik daripada kehidupan akhirat. Dunia hanyalah sementara, dunia hanyalah menipu, dunia hanyalah sesuatu yang kemudian hanya sebagai perantara untuk kita hidup.
dunia itu adalah menipu. Dunia belum sampai kita raih, tapi kita sudah meninggal duluan. Kadang-kadang dunia kita peroleh, begitu kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Tapi kadang dunia justru tidak mengantarkannya kepada keridhaan Allah, tetapi dunia mengantarkannya pada kemurkaannya. Hingga sampai kemudian kita terlena dari ibadah kepadanya. Di sini penting bahwa ketika orientasi hidup kita kepada akhirat, maka tidaklah dunia itu dijadikan sebagai sesuatu tujuan, tetapi hanya sekedar proses, hanya sebagai wasilah untuk menuju akhirat. Konsep kebahagiaan berikutnya di dalam surat Al-A'la tadi, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat, sesuatu yang menjadi puncak dalam kehidupan ini adalah akhirat. Akhirat tidak lain adalah tujuan kita akhir. Sebagai orang yang beriman, maka tujuan akhir tidak lain adalah kehidupan akhirat. Karena di akhirat inilah kemudian kehidupan yang abadi, bukanlah kehidupan yang kemudian sementara, bukanlah kehidupan yang semu, bukan pula kehidupan yang kemudian di mana orang satu sama lain mendambakannya, tapi pada saat yang sama akhirat ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat bernilai tinggi dan menjadi maqasid, menjadi tujuan akhir dari segala kehidupan, karena ia adalah kekal, dia adalah abadi. Allah berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Sesuatu yang ada di sisi kalian, yang dianugerahkan oleh Allah, semuanya akan berakhir, semuanya akan hilang. Tetapi sementara yang ada di sisi Allah berupa amal baik, berupa orientasi amal akhirat akan menjadi kekal. Ya, dari beberapa yang telah dijelaskan atau yang telah diterangkan, maka setidaknya ada 4 hal yang penting untuk kemudian digarisbawahi. Pertama, konsep kebahagiaan dalam surat Al-A'la dikatakan bahwa satu adalah tazkiyatun nafas, menyucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu ingat dimanapun kita berada akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah senantiasa melihat, mengawasi kita. Yang ketiga adalah senantiasa tidak memilih dunia sebagai sesuatu yang kemudian menjadi akhir, tetapi akhirat. Dan ini menjadi yang keempat adalah bertujuan atau berorientasi kepada kehidupan akhirat yang memang kehidupan kekal dan abadi. Oleh karenanya, melalui 4 ini, semoga hidup dan kehidupan kita di dunia ini dapat diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT, karena kita senantiasa mengamalkan dan merealisasikan konsep kebahagiaan yang ada di dalam surat Al-A'la tersebut. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.